Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Ardiansyah Prasetyo dengan NIM 230512-14300. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu use case keamanan data dan informasi, yaitu keamanan login WhatsApp dengan menggunakan pendekatan OOP. Presentasi ini membahas keamanan login WhatsApp. Di sini menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau biasa kita singkat dengan OOP. Kita dapat membangun sistem login yang kuat dan aman. Selanjutnya, di sini ada beberapa privasi, keamanan, dan kontrol untuk menggunakan pendekatan OOP. Untuk keamanan sendiri yaitu melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Selanjutnya untuk privasi memastikan informasi pribadi tetap rahasia. Dan kontrol memberikan kendali kepada pengguna atas akun mereka. Selanjutnya untuk agenda presentasi ini yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, mengapa keamanan login penting, yang selanjutnya OOP, konsep dasar dan penerapannya, dan yang ketiga adalah desain, kelas dan alur kerja login, dan keempat adalah implementasi, yaitu contoh kode dan studi kasus. Selanjutnya mengapa keamanan login penting? Yang pertama adalah mengenai data pribadi, yaitu untuk melindungi informasi sensitif dari pengguna. Yang kedua adalah reputasi, menjaga kepercayaan pengguna terhadap WhatsApp. Dan yang ketiga adalah keuangan, mencegah penipuan dan akses tidak sah ke akun untuk mencegah hal-hal yang tidak inginkan agar tidak terjadi. Selanjutnya kita mengenal beberapa ancaman keamanan pada aplikasi mobile. Yang pertama adalah phishing, yaitu upaya mendapatkan informasi login palsu. Yang kedua adalah malware, perangkat lunak berbahaya untuk mencuri data. Yang ketiga adalah brute force, mencoba berbagai kombinasi password. Dan yang keempat adalah SQL injection, yaitu memanipulasi query database. Selanjutnya, pengantar Object Oriented Programming yaitu OOP. OOP adalah paradigma pemrograman. Ini berfokus pada objek. Objek memiliki data dan perilaku. OOP memudahkan pengelolaan kode. OOP ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan skabilitas. Selanjutnya memasuki konsep dasar OOP. Yang pertama adalah enkapsulasi. Definisi dari enkapsulasi adalah menggabungkan data dan metode dalam satu unit atau dalam satu kelas. Tujuannya untuk melindungi data dari akses langsung. Jadi ada kelas privat dan ada kelas publik. Dan manfaatnya adalah untuk meningkatkan keamanan dan modularitas. OOP selanjutnya yaitu adalah abstraksi. Yang pertama adalah penyederhanaan, yaitu untuk menyembunyikan kompleksitas internal. Dan yang kedua adalah untuk pemfokusan, yaitu menampilkan informasi yang penting saja. Dan yang ketiga adalah representasi, menyajikan model yang lebih mudah dipahami. Konsep dasar OOP selanjutnya adalah pewarisan atau inheritance. Yang pertama adalah spesialisasi, dua pengembangan, dan ketiga adalah dasar. Kelas baru mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada. Ini mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan pemeliharaan. Konsep OOP selanjutnya yaitu polimorfisme, yaitu yang pertama keuntungannya fleksibilitas, objek dapat memiliki banyak bentuk, dan yang kedua adalah adaptasi. Metode dapat berperilaku berbeda tergantung objek. Yang ketiga adalah ekstensibilitas, memudahkan penambahan fitur baru. Selanjutnya desain kelas untuk login user. Yang pertama ada propertinya yaitu username, email, password S, dan salt. Untuk deskripsinya username yaitu nama pengguna, email adalah alamat email, password S adalah hash password, dan salt untuk hashing. Desain kelas untuk login, Authentication Manager. Fungsinya untuk mengelola proses autentikasi pengguna menggunakan metode verifikasi kredensial dan hashing password. Desain kelas untuk login password hasher. 1. Hashing, mengubah password menjadi format yang aman. 2. Salting, menambah data acak ke password
sebelum hashing. Ketiga, keamanan, mencegah serangan rainbow table. Diagram kelas, hubungan antar kelas. Diagram ini menggambarkan bagaimana kelas-kelas berinteraksi. User menggunakan autentikasi manager. Autentikasi manager menggunakan password hasher. Kurang lebih untuk hubungan antar kelas seperti itu. Selanjutnya alur kerja login, langkah demi langkah. Yang pertama ada input, pengguna memasukkan username atau email dan password. Yang kedua adalah validasi, yaitu sistem memvalidasi dari input yang diinputkan oleh pengguna. Yang ketiga adalah autentikasi, sistem bekerja untuk memverifikasi kredensial. Dan keempat yaitu sesi, sesi pengguna dibuat jika berhasil. Input username atau email dan password. Untuk desain antarmukanya yaitu menggunakan form login yang sederhana dan intuitif. Validasi memastikan format input benar. Validasi input untuk mencegah SQL injection. Yang pertama adalah sanitasi, menghapus karakter berbahaya dari input. Yang kedua, parameterize queries, menggunakan parameter statement. Yang ketiga adalah validasi, memastikan input sesuai format yang diharapkan. Selanjutnya hashing password untuk mengamankan password. Yang pertama ada salt, yang kedua ada hash, dan yang ketiga mengsave-nya atau menyimpannya. Password dihash menggunakan algoritma yang kuat, dan salt ditambahkan untuk mencegah serangan rainbow table. Penyimpanan password yang sudah dihash, yaitu desainnya sebagai berikut ini. Ada kolomnya ada kolom user ID, password underscore hash, dan juga salt. Deskripsinya, kolom user ID adalah menciptakan atau meng-create ID user atau pengguna, dan password hash adalah meng-create hash dari password, dan salt adalah salt yang digunakan. Proses autentikasi atau verifikasi kredensial. Langkah yang pertama adalah ambil data, ambil hash password dan salt dari database, hash input, hash password input dengan salt yang sama. Yang ketiga, bandingkan hash input dengan hash di database. Implementasi two-factor authentication, yaitu faktor 1 sesuatu yang Anda tahu, dan yang kedua adalah sesuatu yang Anda miliki atau kode verifikasi, dan faktor 1 adalah password. Pengiriman kode verifikasi melalui two-factor authentication yang pertama dapat melalui SMS, kode dikirim melalui pesan teks. Yang kedua email, kode dikirim melalui email. Dan ketiga aplikasi autentikasi menggunakan Google Authenticator atau AUTI. Verifikasi kode two-factor authentication oleh pengguna yang pertama adalah kode valid. Untuk akses diberikan, lalu langkah selanjutnya adalah cek sistem verifikasi kode apakah benar atau salah. Dan yang ketiga input, yaitu pengguna masukkan kode autentikasi. Session manajemen mengelola sesi pengguna. Yang pertama adalah meng-create sesi setelah autentikasi berhasil. Yang kedua untuk menyimpan ID di server. Dan yang ketiga adalah cookie. Kirim cookie ke browser pengguna. Timeout session di sini adalah untuk keamanan tambahan. Yang pertama, inaktivitas. Sesi berakhir setelah periode inaktivitas tertentu. Dan dua, keamanan mengurangi risiko akses tidak sah. Contoh kode implementasi OOP login simplified, yaitu di sini ada kelas user di mana ada variabel public bernama username dan variabel private dengan nama password hash. Dan di sini ada public function yang menerima konstruktor dari username dan password. Dan di sini adalah memberikan hash dengan default. Studi kasus pelanggaran keamanan WhatsApp potensial beberapa, di antaranya yaitu skema serangan phishing menargetkan pengguna WhatsApp, dan kedua adalah eksploitasi kerentanan dalam aplikasi, dan yang ketiga adalah data bocor, informasi pengguna terungkap. Selanjutnya pencegahan pelanggaran best practice. Ada 3, yang pertama adalah update, selalu memperbarui aplikasi ke versi terbaru. Yang kedua waspada, berhati-hati terhadap tautan dan pesan mencurigakan. Two-factor authentication, yaitu mengaktifkan autentikasi 2 faktor.
Tips keamanan pengguna untuk WhatsApp. Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Gunakan password yang kompleks dan unik. Yang kedua, verifikasi 2 langkah. Aktifkan two-factor authentication untuk lapisan keamanan tambahan. Dan yang ketiga, jangan klik tautan yang mencurigakan. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Kesimpulan, keamanan login yang kuat adalah kunci untuk melindungi data pengguna. Dalam konteks ini, Object Oriented Programming atau OOP menyediakan alat yang kuat untuk membangun sistem yang aman dan fleksibel. Terima kasih dan kontak informasinya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan menulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Maulana Ardiansyah Prasetyo. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.